Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya netizen yang budiman, dimanapun kalian berada, santri-santri RPQ, MPQ yang luar biasa ya. Semoga kalian selalu sehat dan selalu terjaga hafalannya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kembali lagi dengan saya yang merindukan saya, Bambang Hardianto. Bambang Hardianto, salah satu host di podcast Peradaban Qur'ani yang ada di MPQ Channel ya. Dan sebelumnya kalian telah menonton video yang sangat luar biasa, yang sangat inspiratif ya. Dan kali ini juga kita akan membahas sesuatu video yang menurut saya perbincangannya cukup menarik ya. Dan bersama bintang tamu yang sangat luar biasa, beliau ini saya kilas balik ya. Beliau ini salah satu as-sabiqunal awwalun MPQ ya. Bahkan sebelum adanya MPQ, beliau ini sudah setoran sama Ustadz Hasan Basri. Beliau ini juga salah satu perancang mungkin ya di MPQ Channel gitu. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita langsung berbincang dan menyapa. Assalamualaikum Kak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya Kak Adi? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Gimana kabarnya Mbak Retno? Alhamdulillah aman terkendali. Alhamdulillah aman terkendali, ini seperti bahan-bahan liar gini. Oke Kak Adi, terima kasih udah mau jauh-jauh datang ke podcast kami Peradaban Qur'ani yang ya kalian banyak subscribe lah, biar kita ini 1000 subscriber ya. Jangan kalian cuma nonton dong tanpa subscribe ya. Kadi, Yep. Kita mau ngobrol-ngobrol sebentar, ngobrol-ngobrol ringan mengenai tentang mahasiswa yang menghafal Quran lalu kemudian menikah. Nah, ini sesuatu tema yang sangat luar biasa ini yang diajukan oleh admin dan ke pengurus dari MPQ Channel ini, Masya Allah. Kita mau bongkar gimana rahasianya ya, karena beliau ini salah satu mahasiswa yang dikala itu menghafal Al-Quran, kemudian menikah, dan kemudian juga mampu menyelesaikan hafalan Al-Qurannya 30 juz ya. Bukan seperti orang-orang di luar sana yang menikah kemudian terlena dengan pernikahannya atau mungkin tersibukkan dengan pernikahannya dan 30 juznya itu nggak jadi gitu loh, cuma beberapa juz gitu ya, sayang banget gitu kan. Nah Kak Adi, aku mau bongkar nih, kan Kak Adi ini as-sabiqunal awwalun ya kayak, bahkan kata Ustadz Hasan Basri itu Kak Adi ini sebelum adanya MPQ, Kak Adi ini udah setoran, apa benar itu Kak? Ya betul sekali. Jadi di tahun 2014 itu awal pertama kami ya bertemu dengan Ustadz Hasan Basri, dan kemudian karena kami tahu basic beliau sebagai seorang penghafal Al-Quran juga, nah kami terinspirasi dan kemudian kami meminta beliau untuk menjadi guru kami dalam menghafal Al-Quran, seperti itu. Dan di kala itu hanya Kak Adi sendiri atau ada teman-teman yang lain gitu kan? Sebenarnya tidak cuma saya, ada beberapa orang yang khususnya dari Fakultas MIPA ya, karena saya dari MIPA seperti itu. Jadi ada beberapa orang, kurang lebih 5-6 orang seperti itu, dimana dulu tempatnya berpindah-pindah. Kami sempat di Masjid FKIP, kemudian ke Masjid Teknik juga seperti itu. Kemudian baru ketika MPQ terbentuk kami fokus di Al-Wasi Unila seperti itu. Itu kalau nggak salah MPQ itu terbentuk tahun 2015 kan. Nah ketika kala itu yang memimpin pertama kali itu siapa Kak? Ya maksudnya ketum atau foundernya, tapi foundernya berlima itu kan ya? Sebenarnya terkait founder ya mungkin apa yang kami lakukan tuh kemudian diadaptasi ya, atau MPQ ini berawal dari hal-hal kecil seperti itu. Yang saya tahu ketika sudah menjadi MPQ itu ketua pertamanya itu Megi ya, Megi Adiguna itu ketua pertama kali di MPQ. Dan ketika ada pengurusan pertama, kakak itu jadi pengurus atau enggak gitu, atau ikut setoran aja deh, nggak apa-apa yang ngurus. Ikut setoran aja. Berarti nggak ikut pengurusan iya, gitu ya? Tidak ikut dalam seluruh kepengurusan, tapi hanya
setoran dengan seperti sama dengan santri yang lainnya. Dulu kakak itu setoran itu kala itu apa yang menginspirasi kakak melakukan setoran di tahun 2014 itu? Kan orang-orang kayak ya udahlah saya kuliah pulang atau kuliah aktivitas kampus atau aktivitas UKM, tapi kakak beda sendiri gitu. Oke, jadi karena saya dari MIPA itu kan kebetulan dekat dengan Al-Wasi'i. Iya. Jadi ketika kami tidak kuliah biasanya mangkalnya ya atau nongkrong di Al-Wasi'i. Nah, di sana kan banyak bertemu dengan itu ya santri BPH atau anak BPH Al-Wasi'i, dan kemudian kami banyak berinteraksi. Dari situ Mahat Al-Wasi'i itu membuka kelas tasin. Nah, disitulah kami tertarik gitu. Kenapa kami tertarik ya? Sebenarnya saya penasaran juga gitu. Ketika orang lain itu bisa membaca Al-Quran dengan baik, kenapa saya tidak? Iya. Nah, disitulah saya dengan teman-teman saya waktu itu ada kurang lebih di awal kelas itu 13 orang ya. Di kelas Mahat itu, dan ketika ujian itu cuma 3 orang atau 2 orang yang hadir seperti itu. Yang sisanya itu ya habis tergerus zaman ya, karena seleksi alam kan sangat ketat sekali kala itu. Dan berarti kakak ketika program awal MPK itu adalah tahsin ya, bukan langsung setoran gitu. Iya. Langsung setoran. Dan aku bingung nih, penasaran juga sebenarnya. Ketika kakak bilang nongkrong di Wasi'i, apa Ustadz Hasan ini juga nongkrong di Wasi'i atau gimana ini? Ya, jadi waktu itu ketika kami masih di Rois MIPA, kebetulan ada program kajian. Nah, di situ kami mengundang Ustadz Hasan Basri sebagai materi. Nah, kemudian ketika selesai acara kami berdiskusi dengan beliau dan menawarkan bagaimana kalau kita buat kelas halakoh tahfiz, dan beliau kemudian menyetujui itu. Dari situlah awal kami bisa berinteraksi dengan beliau secara langsung. Seperti itu. Oke, kalau gitu kakak ngafal dari resminya tahun berapa kakak ngafalin? Tahun 2014 atau 2015? Berarti awal kali pertama saya menghafal itu di akhir tahun 2014 ya. Saya ingat betul ketika di kosan saya menghafal start dari surah An-Naba ya. Itu saya menghafal kurang lebih 3 minggu ya, sampai frustasi juga kenapa nggak hafal seperti itu. Nanti sempat penasaran ya kenapa saya nggak hafal. Tapi qadarullah ketika setelah saya menghafal surah An-Naba selama 3 minggu, dalam waktu 1 bulan selesai menghafal juz 30 seperti itu. Jadi memang agak awal pertama di surah An-Naba agak lama, surah An-Naba selesai, kemudian qadarullah Allah memudahkan saya untuk menghafal juz 30 dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Masya Allah, cepat sekali itu kak. Habis itu mulai juz 30 terus menambah ke juz 29. Kemudian saya dari belakang juz 29, juz 28, 27, 26, 25, kemudian Ustaz Azam merekomendasikan saya untuk menghafal dari juz 1 sampai dengan selesai. Masya Allah. Dan ketika kakak ngafal itu, ketika kakak di kosan itu kakak punya aktivitas lain nggak? Kesibukan lain yang benar-benar menyita waktu gitu selain kegiatan kampus? Kan di tahun 2015 itu saya semester 4, semester 5 ya. Biasanya kebetulan saya asisten praktikum juga di kampus seperti Asdos gitu? Iya, Asdos, sehingga ya pintar-pintar kita untuk membagi waktu ya. Iya, benar. Kalau dibilang ya memang saya bukan termasuk mahasiswa kupu-kupu ya, yang ketika selesai kuliah pulang, tapi biasanya ya kami ngumpul di Al-Wasi'i gitu. Seperti di Al-Wasi'i, kemudian ketika dia selesai baru pulang ke kosan. Nah, ketika di kosan itulah biasanya menghafal Al-Quran. Tapi yang namanya menghafal bisa di mana saja gitu. Di Al-Wasi'i mau dimanapun, kalau azam kita sudah kuat, dimanapun kita berada ya insya Allah kita bisa menghafal. Masya Allah. Dan pertanyaanku nih, yang dari sebelum berangkat ke sini bingung nih. Kakak ini punya kepikiran nikah nih dari tahun berapa? Dan ketika itu hafalannya berapa juz itu? Nah, jadi saya itu kepikiran nikah ya. Ini sangat sensitif sekali pertanyaannya, sangat menarik sepertinya. Jadi saya menikah itu di bulan Maret tahun 2018. Nah, saya punya rencana menikah itu dari tahun 2016. Target saya itu umur 23 tahun lah menikah kurang lebih. Atau bahkan target saya itu tahun 2016 sudah menikah sebenarnya. Kemudian seiring, jadi ketika saya sebelum menikah itu
tahun 2015 menghafal, kemudian saya menikah di tahun 2014 ya, itu hafalan saya masih 11 juz kurang lebih ya, yang sudah saya setorkan. Kemudian ketika saya wisuda itu di Desember 2015 ya. Ya, saya wisuda di MPK itu 2019 sebelum COVID-19 menyerang ya. Tuh. Kemudian dalam waktu kurang lebih 1,5 tahun saya menyelesaikan 19 juz gitu. Masya Allah. Nanti bisa dikatakan ya salah satu kunci saya selesai menghafal ya menikah. Karena itu saya menghafal dalam waktu 4 tahun dapatnya 11 juz. Menikah, kemudian menghafal 19 juz dalam waktu 1,5 tahun. Berarti kan lebih cepat akselerasi. Iya. Itulah memang ketika saya menikah kami punya visi bahwa kita ini harus menjadi keluarga penghafal Al-Quran, sehingga mau tidak mau ya kita selesaikan misi itu gitu. Ketika belum saya menghafal kita selesaikan sampai 30 juz. Oke, Kak. Apa yang membuat Kakak ini kepikiran untuk nikah? Kan lagi ngafal nih. Biasanya orang-orang jomblo di sana kayaknya nyelesain hafalan dulu deh baru nikah, atau mungkin nunggu juz terakhir atau juz 29, juz 30 baru kemudian nikah kan. Tapi ini Kakak masih 11 juz, masih ada 19 juz yang perlu diselesaikan tapi kemudian menikah. Itu motivasinya itu apa itu? Ya, saya pertama penasaran ya, bisa nggak sih ketika orang yang sudah menikah itu menghafal Al-Quran gitu. Dari situ kemudian ya alhamdulillah terbukti gitu. Ketika saya menikah itu tidak menghalangi saya untuk menyelesaikan hafalan saya. Dan alhamdulillah Allah permudah juga gitu. Sehingga bisa selesai menghafal 30 juz seperti itu. Nah, ini jomblo di luar sana ya. Ini berangkat dari rasa penasaran, bisakah seorang ya yang menikah itu kemudian menghafal Quran tapi selesai gitu. Nah, coba kalian ini dari rasa penasaran berangkat dan selesai juga. Ini Masya Allah, Allah permudah ya. Dan pertanyaanku selanjutnya, Kak, ketika Kakak menikah, setelah menikah 1 bulan pertama, adakah perubahan dibanding ketika jomblo sebelumnya ketika ngafal gitu? Jelas ada ya, bahkan pasti ada masa transisi ketika kita sebelum menikah dengan setelah menikah itu ada masa transisi. Ya, walaupun memang secara menghafal tidak lekas dari itu, karena kan masih menikmati masa-masa menikah ya. Dan ini sebenarnya susah menjelaskannya kepada orang yang belum menikah. Bagaimana saya menjelaskan mereka belum merasakan itu. Jadi ya, kemudian itu juga saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada istri saya yang sudah mendukung saya gitu. Karena kalau tidak dukung istri ya tidak selesai. Karena kan ketika saya uzur itu yang mengoprak-oprak saya itu istri saya gitu. Masya Allah. Ya, diingatkan bahwa dulu sebelum menikah misinya kan untuk menyelesaikan hafalan 30 juz. Dan kalau tanpa ada dukungan dari istri saya, ya saya kemungkinannya belum tentu bisa menyelesaikan hafalan saya. Berarti kalau lagi futur benar-benar kuncinya di istri itu ya? Iya, itu senjata rahasianya. Sebenarnya karena rahasia ya nggak boleh diungkapkan ya, sebenarnya rahasia kan. Rahasia bener nggak boleh ya, astagfirullah. Ya Allah. Oke, Kak, pertanyaanku selanjutnya adalah sebelum Kakak mau menikah nih, sebelum milih-milih, kenapa yang dipilih itu Mbak Retno gitu? Kenapa yang dari mahasiswa penghafal Quran juga kan? Kenapa nggak dari yang lain gitu, misal DF atau misal dari pondok lain? Kenapa harus Mbak Retno gitu? Ya itulah takdir ya, artinya takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, seperti itulah prosesnya. Karena memang sudah berjodoh ya. Dan berjodoh mau seperti apa pasti akan dipertemukan. Tergantung kita mau mengambil jodoh dengan cara seperti apa. Enggak, maksudku gini loh, Kakak punya idealisme memilih calon istri kan? Nah, itu apa saja atau semua itu idealisme itu ada di Mbak Retno? Yang pertama ya itu ketika saya milih itu ya harus satu visi misi. Dan kebetulan sama dan cocok ya kita lanjutkan seperti itu. Dan alhamdulillah atas izin Allah ya kami berjodoh. Mudah-mudahan menjadi jodoh dunia akhirat. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Oke, Kak, ketika setelah nikah atau entar sebelum nikah Kakak ini, ketika 11 juz itu Kakak udah kerja belum? Sudah. Jadi saya wisuda di September 2016 waktu itu. Alhamdulillah 3 bulan sebelum wisuda itu sudah mendapat pekerjaan. Nah, itulah mungkin yang menjadi motivasi untuk menikah ya, karena sudah memiliki penghasilan ya. Benar. Berarti setelah menikah ini tambah sibuk
Ya kan kita punya 2 istri nih, hafalan Quran ya kan, sama istri yang beneran gitu kan. Udah punya 2 istri, ini tambah sibuk atau gimana ini? Yang jelas ketika setelah menikah pasti lebih sibuk ya, karena Iya. kita memiliki tanggung jawab yang lebih dan tergantung bagaimana kita bisa membagi waktu dan prioritas. Iya benar sih. Karena kan kita tidak mungkin kan 24 jam itu bekerja atau di luar rumah, pasti ada waktu istirahat. Nah, kita gunakan sela-sela waktu itu untuk bisa menghafal Al-Quran. Nah, berarti murojaah sama ngafal Quran ini biasanya kakak kapan dilakukan? Ini tantangan terbesar penghafal Al-Quran ya di murojaah ya. Iya benar. Karena kan bisa jadi semangat menghafal dengan semangat murojaah itu berbeda. Nah, itulah. Ini yang menjadi PR saya juga gitu. Ketika kita sudah selesai menghafal, ya itu mencari waktu murojaah agak susah. Apalagi misalkan ketika terkendala pekerjaan ya dari pagi, siang, Iya. sore atau bahkan sampai malam kan. Bahkan ketika sudah pulang ke rumah tuh ya tinggal rasa lelah Iya, saja. tinggal pengen tidur aja rasanya. Nah kebetulan karena saya mengajar tahfiz juga, jadi ketika santri saya menghafal, saya murojaah di Iya. situ. Di sela-sela mereka menghafal, saya murojaah. Nanti ketika mereka setoran, saya berhenti. Nah itu tips saya ketika murojaah. Nanti ketika santri saya menghafal, saya murojaah. Nah, itu kalau di luar rumah. Kalau di dalam rumah? Kalau di dalam rumah saya lebih prioritas tilawah sih, ya. Tilawah. Oke, Masya Allah. Kalau misalkan target satu hari itu belum selesai ya saya lengkapi di rumah dengan tilawah. Walaupun ya, tilawah kan murojaah juga, bedanya melihat mushaf. Benar. Nah, kalau setelah menikah ini semangat murojaah ketika jomblo sama sudah menikah ini gimana ini? Nah, Beda pasti atau berbeda? beda? Lah berbeda ya, karena ya itu tadi energinya berbeda karena dua energi gitu. Beda Iya, benar. ketika dengan jomblo. Kalau jomblo mah kita mau guling-guling seperti apa nggak ada yang mengingatkan. Kalau ada istri kan ya pasti ada yang ngoprek-ngoprek kita. Iya benar sih. Itu makanya tuh para jombloan dan jomblowati, apalagi yang penghafal Al-Quran, seperti yang kata Ustaz Hasan ya, bagaimana bisa seorang penghafal Al-Quran nggak yakin dengan Al-Quran itu? Iya, Karena kalau yakin cepatlah menikah ya. Berarti Mbak Retno ini adalah sosok yang mengajak murojaah pribadi atau kakak atau Mbak Retno bilang, Mas ayo murojaah sendiri gitu atau gimana? Ya biasanya ketika saya di rumah itu tidak megang Al-Quran, beliau mengingatkan saya untuk murojaah. Karena kan sayang sudah diselesaikan, kenapa nggak di murojaah? Iya, Sedangkan murojaah itu kan sampai mati ya, sampai kita meninggal gitu. Jadi ketika saya futur, ketika saya misalkan tidak ada aktivitas ya, saya diingatkan untuk murojaah. Masya Allah. Tuh. Ini jadi bingung saya, pengen nikah juga. Nah biasanya sih ya ketika namanya menikah kan fitrah ya, fitrah manusia. Iya, benar. Gitu. Biasanya ketika kita memiliki suatu kebaikan pasti banyak halangan ya, dari sana sini, dari hati, mungkin dari bisikan-bisikan setan seperti itu ya. Nah, namanya kita berazam, kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah mampukan kita. Karena kalau kita tidak mampu, Allah mampukan kita. Iya. Makanya bagaimana bisa seorang penghafal itu nggak yakin dengan Al-Quran? Nah itu tadi kembali lagi ke masing-masing orang. Iya benar. Karena kan namanya rezeki, jodoh dan maut sudah ada yang mengatur. Masa kita nggak percaya dengan yang mengatur hidup kita? Aku mau nanya satu ayat nih Kak. Iyakunu fuqara yughnihumullah. Nah, itu kan. Jika dia fakir, maka Allah yang akan mengayakan. Nah, itu Kakak sudah merasakan nggak ayat itu? Kan itu ayat yang bisa dirasakan sama orang yang sudah menikah. Kalau saya kan masih ragu lah sama ayat itu istilahnya kan, karena ya belum merasakan sendiri kan bagaimana uang sekian bisa datang dengan derasnya gitu. Tapi kakak kan udah menikah, mungkin bisa. Selama ini yang saya yakini ketika saya berusaha, berikhtiar mencari rezeki, pasti tidak akan tertukar rezeki itu. Dan memang kadang-kadang ketika merasakannya, ketika misalkan di akhir bulan kebetulan pengeluaran banyak ya, tiba-tiba ya ada aja rezekinya gitu. Rezeki dari Allah. Nah itulah mungkin salah satu jawaban dari pertanyaan Bambang tadi gitu. Ya intinya kalau kita fakir, kalau kita tidak mampu, pasti Allah akan mampukan kita. Karena rezeki kan sudah ada yang ngatur. Tergantung kita yakin atau enggak. Selama kita berusaha berikhtiar, insya Allah rezeki akan datang. Oke, Masya Allah ini Kak. Oke, boleh deh saran motivasi terakhir kepada mereka yang jomblo-jomblo yang lagi ngafal Quran, yang mau juga menikah mungkin seperti ini saran saya untuk pada
jombloan dan jomblowati di penonton channel ini ya. Nanti kalau kita sudah punya niat untuk menikah dan kita merasa diri kita sudah mampu, ya kita kalau kita punya murabi, kita punya ustadz, kita konsultasikan dengan ustadz kita seperti itu. Kemudian mudah-mudahan Allah akan, kalau kita tidak mampu, kalau kita Allah mampukan kita. Karena yang Allah lebih tahu diri kita dibanding diri kita sendiri gitu. Ya mudah-mudahan dengan itu Allah mudahkan langkah kita. Tapi yang namanya kita berazam baik, berniat baik, pasti Allah akan mudahkan. Karena kesulitan ada di bayangan kita ya biasanya, kan framing di pikiran kita ya. Hanya di kita doang. Nah itulah, bisa jadi ketika kita melakukan hal itu Allah mudahkan sehingga nggak kerasa gitu. Ternyata apa yang kita takutkan selama ini tuh nggak terbukti. Karena kalau sudah hafalin ya halalin dan nafkahin itu. Oke. Siap. Oke, jadi seperti itu motivasi dari Kak Adi ya untuk kita semua ya yang merasa jomblo, segeralah menikah karena itu sebenarnya kunci ya kayak kunci untuk menghafal Quran dan kunci untuk menjaga Al-Quran itu juga kayak. Terutama apalagi kalau kita membuat generasi Al-Quran dari keluarga kita penghafal Quran, kemudian anak kita menjadi penghafal Quran juga, kemudian beliau juga jadi guru, misal anak kita ya nanti gedenya kemudian mengajarkan Quran lagi, itu Masya Allah luar biasa pahalanya, benar-benar membahagiakan dunia akhirat gitu kan. Kita benar-benar menjadi keluarga langit gitu, Masya Allah, seperti julukan di MPQ mahasiswa penghafal Quran Unila, keluarga langit, Masya Allah ya. Oke, terima kasih banyak Kak, selamat malam. Terima kasih banyak udah datang pokoknya lah. Iya. Ya, dan semoga mengundang saya ya. Dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua di luar sana ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share di MPQ channel kita. Pokoknya tahun ini saya pengen MPQ channel itu lebih dari 1000 subscriber pokoknya. Kalian harus share ya, bantu kami untuk lebih semangat nguploadnya gitu kan. Oke, barakallahu fikum. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.